Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang heat conduction with a viscous heat source dengan saya sendiri, Irene Lasmari Siregar dengan NIM 31S24021. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu fenomena yang terjadi, asumsi, elemen volume, dan titik koordinat, persamaan fluks, penurunan matematis, dan distribusi temperatur, juga boundary condition. Apa itu konduksi panas? Konduksi panas adalah proses perpindahan panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah melalui suatu medium padat. Perpindahan ini terjadi karena getaran dan interaksi antar partikel di dalam material. Beberapa asumsi dalam analisis ini adalah: yang pertama, silinder luar berputar; yang kedua, silinder dalam tetap diam. Ruang antar silinder merupakan tempat fluida mengalir. Panas dihasilkan akibat gesekan fluida atau disipasi viskos. Yang kelima, panas disebut sebagai sumber panas solum dan dilambangkan dengan Sv. Yang keenam, perpindahan panas terjadi dari luar ke dalam. Yang ketujuh, suhu permukaan silinder dalam dan luar dijaga tetap, yaitu T sama dengan T0 dan T sama dengan Tb. 8. Suhu merupakan fungsi dari jari-jari atau R. Yang ke-9, konduksivitas termal dianggap konstan. Yang ke-10, sistem berada dalam kondisi steady state atau dalam keadaan tunak. Yang ke-11, lekukan silinder diabaikan. Yang ke-12, fluida yang digunakan adalah fluida Newtonian dan tidak dapat dimanfaatkan. Pada gambar ini menunjukkan sistem dua silinder konsentris dengan fluida di antaranya serta profil distribusi yang terjadi akibat silinder luar yang berputar. Pada bagian kiri ini tampak atas silinder konsentris. Lingkaran kecil ini merupakan silinder bagian dalam dan lingkaran besar yang ini merupakan silinder bagian luar. Ruang di antaranya ini merupakan celah fluida. R adalah arah radialnya, T0 adalah suhu silinder bagian dalam, dan Tb adalah suhu silinder bagian luar. Panas akan mengalir secara radial dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sistem simetris, temperatur hanya fungsi R. Karena silinder luar berputar, fluida di dekat dinding luar ikut bergerak, sedangkan fluida di dekat silinder dalam memiliki kecepatan lebih kecil. Kenapa bentuknya miring? Karena gradien kecepatan inilah yang menyebabkan gesekan antara lapisan fluida dan gesekan ini menghasilkan panas yang disebut dengan disipasi viskos. Pada bagian kanan ini menunjukkan elemen kontrol volume kecil yang digunakan untuk menyusun persamaan neraca energi. Panas masuk dari satu sisi dan panas keluar dari sisi lain. Di dalam elemen tersebut ada pembangkitan panas akibat disipasi viskos. Energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar, ditambah dengan energi yang dihasilkan harus sama dengan 0. Di bagian ini ada sumbu yang menjelaskan bahwa R itu merupakan arah radialnya, sedangkan X ini merupakan arah vertikal atau celahnya. Z ini merupakan Z sama dengan 0 ini merupakan acuan posisinya. Karena sistem berbentuk silinder, analisis dilakukan dalam koordinat silinder dan temperatur hanya fungsi dari jari-jari R. Untuk energi balance equation-nya, kita dapat melihat dari gambar ini bahwa energi yang masuk dari konvektifnya akan dikurangi dengan energi yang keluar, dan energi masuk bimolekularnya akan dikurangi dengan energi yang keluar, dan akan ditambah dengan rate of work done
on system by molecular transport dikurang dengan rate of work done by system by molecular transport ditambah dengan rate of work done on system by external force ditambah dengan energi produksinya sama dengan nol. Karena fluida tidak mengalir, melainkan bergerak akibat rotasi silinder dari luar, maka flux konvektifnya diabaikan, sistem tidak mengalami perubahan volume dan tidak ada gaya eksternal, sistem tidak memiliki sumber energi internal seperti reaksi kimia. Pada gambar kontrol volume ini kita bisa melihat pada titik ini sampai titik ini merupakan sepanjang L yang pada titik ini sampai titik ini merupakan W pada in dan ini merupakan ketebalannya atau delta X. Kita bisa melihat pada X pada saat X masuk, X pada saat X masuk dan akan melewati bagian L dan pada saat X-nya keluar, X ditambah delta X akan melewati bagian W. Pada arah Y, EY pada saat Y sama dengan 0 pada saat masuk dan pada saat keluar akan melewati bagian W dan delta X-nya. Pada saat keluar itu pada saat Y sama dengan W. Pada arah Z, EZ pada saat Z sama dengan 0, ini adalah ketika Z-nya masuk dan ketika Z-nya keluar, EZ-nya sama dengan pada saat Z sama dengan L dikali dengan L delta X. Maka kita mendapatkan persamaan ini, yaitu EX pada saat X dikali LW dikurang EX pada X tambah delta X dikali LW sama dengan 0 dibagi dengan LW delta X. EX pada saat X dikurang dengan EX pada saat X ditambah delta X per delta X sama dengan 0 dilimitkan, maka akan mendapatkan persamaan ini, yaitu dEx per dx sama dengan 0. Kemudian persamaan ini diintegralkan, maka didapatkan EX sama dengan C1, ini merupakan persamaan yang pertama. Kita tahu bahwa flux energi gabungan itu rho sama dengan 1 per 2 E V kuadrat ditambah dengan E H topi dikali V ditambah dengan tau dikali V ditambah dengan Q. Ini merupakan konduksi panas. Yang kita tinjau komponen dari flux energi gabungan atau R. Yang pertama itu setengah E V kuadrat ditambah E H topi dikali V. Ini merupakan sama dengan 0. Flux energi konvektif vektor sepanjang X itu Vx sama dengan 0. Yang kedua, tau, tau dikali V. Ini merupakan flux kerja molekuler sama dengan tau XX dikali Vx ditambah dengan tau Xy dikali Vy ditambah dengan tau Xz dikali Vz pada saat Vx sama dengan Vy sama dengan 0. Maka tau dikali V sama dengan tau Xz dikali dengan Vz pada saat tau Xz sama dengan negatif mu dVz per dx. Maka didapatkan tau V sama dengan negatif Vz dikali mu dVz per dx. Yang ketiga, Qx sama dengan negatif K dt per dx, maka EX sama dengan 0 ditambah dengan negatif Vz mu dVz per dx ditambah dengan min 1 per K dt per dx. Persamaan 1, EX sama dengan C1. Negatif Vz mu dVz per dx dikurang dengan K dt per dx sama dengan C1.
Vz sama dengan Vb dikali dengan X per B, maka didapatkan dvz per dx sama dengan Vb per B. Negatif Vb dikali X per B dikali mu Vb per B dikurang K dt per dx sama dengan C1. Vb per B dikuadratkan dikali dengan mu X dikurang K dt per dx sama dengan C1. Negatif K dt per dx sama dengan C1 ditambah dengan Vb per B dikuadratkan dikali dengan mu X. Dt per dx sama dengan negatif Vb per B dikuadratkan mu X K per K dikurang dengan C1 per K. Persamaan ini dapat diintegralkan sehingga integral dt sama dengan integral min Vb per B dikuadratkan mu X dx per K dikurang integral C1 per K dx. Tau sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan Vb per B kuadrat dikurang C1X per K ditambah dengan C2. Boundary condition 1, pada saat X-nya sama dengan 0, maka T sama dengan T0. T0 sama dengan min mu dikali 0 kuadrat per 2K dikali dengan Vb per B dikuadratkan dikurang dengan C1S per K ditambah dengan C2. Rho Z-nya sama dengan T0, ini dapat merupakan persamaan satunya. Pada boundary condition 2, pada saat X sama dengan B dan T-nya sama dengan TB, TB sama dengan min mu dikali B kuadrat per 2 dikali dengan FB per 2 dikuadratkan dikurang dengan C1 dikali B per K ditambah dengan T0. C2 dikali B per K sama dengan min mu FB kuadrat VB kuadrat per 2K ditambah dengan T0 dikurang dengan TB. C2 sama dengan min mu VB kuadrat K per 2K dikali B ditambah dengan T0 dikali K per B dikurang dengan TB dikali K per B. C2 sama dengan min mu VB kuadrat per 2B dikurang TB dikurang T0 per B dikali K. Ini merupakan persamaan yang kedua. Maka kita substitusi bagian C1 dan C2-nya ke persamaan. T sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan FB per B dikuadratkan dikurang dengan negatif mu VB kuadrat per 2B dikurang dengan TB dikurang T0 per B dikali K dikali dengan X per K ditambah dengan T0. Maka T dikurang T0 sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan FB per B dikuadratkan ditambah dengan X per B dikali dengan mu dikali dengan VB kuadrat per 2K ditambah dengan TB dikurang T0. Persamaan ini dapat dibagikan dengan TB dikurang T0. Maka persamaan yang kita dapatkan selanjutnya adalah T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan min mu K kuadrat per 2K dikali TB kurang T0 dikali FB per B dikuadratkan ditambah X per B dikali TB kurang T0 dikali mu dikali dikali mu dikali VB kuadrat per 2K ditambah dengan TB dikurang T0. Didapatkan persamaan ini T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan min mu X kuadrat per 2K dikali dengan TB dikurang T0 dikali dengan VB per B dikuadratkan ditambah dengan X VB kuadrat per 2B dikali TB
dikali TB dikurang T0 dikali K ditambah dengan X per B. Maka didapatkan persamaan yang terakhir yaitu T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan X per B ditambah X mu FB kuadrat per 2K dikali TB kurang T0 dikali B dikali dengan negatif X per H ditambah 1. Bilangan tak berdimensi dalam mekanika fluida dan perpindahan panas yang digunakan untuk mengukur perbandingan panas yang dihasilkan oleh viskositas fluida dan perpindahan panas konduktif, maka analisis fluida dengan efek viskos yang signifikan. Didapatkan persamaan berikut. NBR sama dengan mu per K dikali dengan FV kuadrat per TB dikurang T0. Dan T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan X per B ditambah 1/2. Maka persamaan yang kita dapatkan adalah X per B dikali dengan 1 dikurang X per B. Cukup sekian presentasi saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.